yang bercerita begitu ya. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di sini untuk mengikuti apa ini sharing ilmu yang dulu saya dapat. Untuk langsung saja kebetulan modul pertama ini adalah dasar terkait dengan pemikirannya filosofis Ki Hajar Dewantara. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang sudah tahu Ki Hajar Dewantara itu pemikirannya seperti apa? Kita bisa sharingkan. Ada? Ya. Monggo. Kalau menurut saya pemikirannya Ki Hajar Dewantara itu yang ada 3 itu ya Bu. Ing ngarsa Sutulodo, ing Wadya Manokarsa, kemudian Dayani. Menurut Bu Vika, kira-kira itu artinya apa Ibu? Ing ngarsa Sutulodo di depan memberikan contoh atau teladan. Ing Wadya Manokarsa di tengah memberikan rasa atau karsa. Kemudian Dayani. Saya lupa. Tidak apa-apa. Baik, ini bagian dari pertanyaan pemantik. Dari yang lainnya ada lagi? Tidak ada ya. Oke, ini Bapak Ibu Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan nama aslinya Suwardi Suryaningrat adalah salah satu tokoh penting dalam pendidikan di tanah air kita. Menurut beliau, tujuan pendidikan itu yang jelas adalah menuntun. Kita menuntun sesuai apa? Sesuai kodrat yang ada pada siswa agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Baik, di sini kita ngomong menuntun. Menuntun di sini artinya kira-kira apa Bapak Ibu? Tujuan pendidikan kita adalah sebagai guru menuntun, membimbing, mengarahkan. Kemudian segala kodrat yang ada. Kodratnya kira-kira kodrat apa ini? Kodrat kemampuan siswa, oke. Sikap, oke. Baik, kita langsung prinsip menjadi guru. Kita ngomong guru yang pertama bahwasanya kita harus membedakan Bapak Ibu pengajaran dan pendidikan. Kalau pengajaran kita hanya memberikan transfer ilmu atau kognitif saja. Tapi kalau pendidikan kita tidak hanya mentransfer ilmu kognitifnya saja, tapi memberikan keterampilan, kecakapan, budi pekerti. Itu bedanya di sana. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian trilogi pendidikan Indonesia yang tadi sudah disebutkan sama Bu Vika. Apa tadi? Ngarsa Sutulodo. Jadi apa? Kalau Ngarsa Sutulodo membimbing dan mengarahkan agar tujuan pembelajaran yang dipelajari siswa benar dan tepat. Jadi kita membimbing Bapak Ibu, kita jadi tauladan siswa. Kemudian yang kedua, ing madya mangun karsa, menstimulus karsa tadi. Benar. Kemudian yang terakhir, tukuri mendayani, mendorong siswa. Kita dari belakang mendorong, di tengah kita memberikan karsa, di depan kita memberikan tauladan. Bisa dipahami ya? Kita di depan memberikan tauladan kepada siswa. Kalau misalnya kita di depan kelas ngomong jelek, kira-kira siswanya kalau ngomong jelek ke kita kan tidak sopan, salah nggak siswanya? Nah itu, ini yang perlu kita pahami di sini. Di tengah kita memberikan di tengah kita memberikan rasa. Di belakang kita mendorong semua bakat minatnya keluar, kemampuannya keluar. Itu tugasnya guru. Kemudian ini yang saya tanyakan tadi, menjadi guru masa kini. Sesuai dengan apa? Kodrat alam dan kodrat zaman. Kira-kira kalau kodrat alam itu apa Bapak Ibu? Kodrat alam itu apa? Kodrat zaman, kodrat alam. Kalau alam, ya, hobi, benar Ibu. Jadi kalau sesuai kodrat alam, sesuai dengan apa budayanya. Misalnya saya orang Lamongan, saya ngajarnya di Surabaya. Saya tidak bisa membawa alam saya dari Lamongan dengan anak-anak yang modelnya anak. Kalau di Surabaya budayanya budaya arek ya. Budaya arek itu yang lebih anaknya konfrontasi, lebih terbuka. Saya tidak bisa membawa itu. Jadi saya sesuaikan mengajar anak-anak sini ya tidak bisa saya samakan dengan mengajar anak-anak di Lamongan.
Kemudian murid-murid kita itu kan punya lingkungan sendiri-sendiri ya. Lingkungan yang misalnya rumahnya daerah Demak, lingkungan Madura dengan orang-orang yang Jawa itu beda karakteristiknya. Kita harus memahami di situ. Alamnya apalagi bakar, minat itu juga harus kita pahami di situ. Jadi kita tidak bisa mensamaratakan. Makanya sekarang ada yang namanya pembelajaran apa yang lagi tren kurikulum merdeka? Berdiferensiasi. Pernah dengar ya? Pernah dengar? Lupa, ya itu. Makanya kenapa ada pembelajaran berdiferensiasi? Kita satu kelas isinya berapa? 36. Kira-kira dalam 36 itu ibu-ibu dan bapak-bapak apakah mempunyai kemampuan yang sama? Enggak. Kemudian gaya belajar yang sama? Enggak. Nah, disitulah adanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu apa pembelajaran diferensiasi? Panjang ceritanya, nanti saya ceritakan di modul kedua nanti. Ini masih modul ke-1. Kemudian sesuai dengan keadaan zaman. Nah, zaman dulu ketika saya sekolah di tahun 90-an dengan anak-anak hari ini kita kira-kira beda apa sama? Jauh berbeda. Jauh berbeda. Dulu saya tidak mengenal yang namanya HP. Dulu saya tidak mengenal yang namanya laptop, internet dan lain sebagainya ya. Hari ini anak-anak pembelajarannya dituntut kita harus tahu itu, makanya dulu harus up to date. Ya, itu yang diharapkan. Kemudian selain itu tugasnya dulu apa? Katanya belajar Bantara, menumbuhkan budi pekerti anak. Nah, menurut beliau menanamkan budi pekerti ini paling utama dan utama itu sebenarnya di lingkungan keluarga. Awal itu di lingkungan keluarga. Kemudian di sekolah kita juga menumbuhkan karakter baik. Jadi tugasnya guru Bapak Ibu. Dan saya kira di sekolah kita ini penting ini ya. Bapak Ibu bisa perso ya. Anak-anak di sini kira-kira yang kurang apa? Sikap, karakter baik, budaya positif. Nah, ini yang perlu ditumbuhkan dari mana? Dari gurunya. Ngarso, apa tadi? Nah, yang Sukulodo. Jadi kita sebagai tauladan. Kemudian kita juga harus membangun lingkungan yang berkualitas. Lingkungan kita dengan anak-anak juga harus dibangun. Tidak harus kita yang jadi penghukum misalnya seperti itu. Kemudian pendidikan yang menghamba kepada anak. Ayo, kira-kira Bapak Ibu setuju nggak dengan kata-kata pendidikan yang harus menghamba kepada anak? Kita sebagai guru itu diminta menghamba kepada anak. Kira-kira apa sih artinya di sini? Sampai istilahnya itu menghamba loh. Jadi kita guru itu tidak boleh, kalau dulu kurikulum K13 apa? Teacher oriented, ya kan? Pembelajaran terpusat pada siapa? Guru. Kalau sekarang kurikulum merdeka, kenapa sekarang melibatkan banyak siswa ya? Jadi sesuai dengan bakatnya dia apa? Pada saat memberikan pembelajaran itu harus dilihat kesiapan muridnya, kebutuhan muridnya. Apakah dia termasuk gaya belajarnya auditori misalnya, kemudian gaya belajarnya visual misalnya, atau kinestetik. Berarti di dalam kelas itu kita membuat tiga media pembelajaran. Tuh, kemudian minatnya anak gimana? Ada yang di seni, ada yang hobinya di misalnya di olahraga dan lain sebagainya. Programnya, tugasnya kalau dulu kan hanya satu ya, anak-anak tolong buat ini, gitu kan. Kalau kurikulum merdeka sekarang kita tidak boleh begitu. Jadi produknya anak, hasilnya anak, penilaian kita kepada anak itu tidak boleh satu produk saja. Boleh memilih sesuai dengan apa? Keinginannya anak-anak, senyamannya. Misalnya kayak ini, boleh buat infografis misalnya, boleh dibuat video, boleh dibuat pidato, boleh dibuat misalnya apalagi puisi, itu boleh. Jadi yang ditekankan di kurikulum merdeka itu semuanya terpusat pada anak, bukan guru lagi. Guru kalian harus mengikuti saya, tidak bisa. Kita yang harus mengikuti guru, siswa. Makanya dikatakan bahwasanya pendidikan itu menghamba pada anak. Baik, ini Bapak, Ibu, yang pertama kita masuk ke yang selanjutnya. Dari sini mungkin ada yang ingin disaringkan Bapak Ibu.
gayanya sendiri-sendiri, karakternya sendiri-sendiri. Itu yang perlu dipahami ya. Oke. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, saya akan sharing terkait dengan budaya positif. Sekarang, nah ini yang saya tanyakan kepada Bapak Ibu kira-kira ya. Yang pertama, apakah panjenengan semua setuju bahwasanya hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang pertama, setuju. Oke, Bu Desi setuju karena apa? Kira-kira Bu, enggak apa-apa, kita sharing. Langsung kasih contoh aja. Silakan. Di sini ada poin pertama itu kan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Contohnya saja kalau di sekolah kita itu misalkan ada siswa terlambat, terus dihukumkan sama yang di kelas depan. Nah di situ kalau menurut saya pribadi itu secara tidak langsung anak-anak besoknya saya mengusahakan tidak akan terulang lagi. Nah itu kan otomatis kalau menurut saya pribadi itu otomatis anak-anak akan terbiasa dan otomatis itu untuk kedepannya anak-anak bisa secara langsung itu bisa disiplin gitu. Itu menurut saya. Mungkin bahwa ibu guru mempunyai pendapat yang lain. Oke, kalau katanya Bu Desi bisa gitu ya. Kira-kira itu nantinya kalau misalnya sekali dua kali dikasih hukuman itu akan berlangsung selamanya enggak Mbak? Anak-anak akan berubah kalau ketika dikasih hukuman kira-kira besok akan tidak terlambat lagi kan? Ya bisa jadi terlambat sih. Sedikit terlambat ya. Jadi enggak. Kemudian kira-kira perasaannya anak ketika diberikan hukuman seperti apa? Kira-kira perasaannya anak? Jengkel. Pasti jengkel ya, tidak enak ya. Oke, itu yang pertama. Kalau dari Mustika kalian tidak setuju, gimana Mustika? Kalau menurut saya, selain saya juga sependapat aslinya dengan jawaban yang disampaikan oleh Bu Desi. Tetapi selain hukuman itu saya juga mengenal istilah konsekuensi. Oke, konsekuensi. Ya, jadi misalkan ketika anak tidak mengerjakan tugas, maka konsekuensinya adalah mendapatkan tugas dua kali, mengerjakan tugas lebih banyak. Itu disebut konsekuensi atau hukuman kalau lebih banyak kira-kira? Konsekuensi. Oke, nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi. Terus yang kedua terkait dengan penghargaan. Kira-kira kalau anak diberikan penghargaan besoknya anaknya itu akan jadi lebih baik atau akan apa itu istilahnya? Jaga penghargaan itu, oh nanti saya kalau begini dapat ini. Berarti kalau nggak dapat ini saya tidak begini. Kira-kira penghargaan bagi Bapak Ibu kepada siswa itu gimana? Penting. Mungkin ini saya terapkan ya di saya yang kayak jadi karena untuk memotivasi siswa agar siswa itu mengerjakan dengan giat dengan rajin, itu saya beri penghargaan dia dan itu sangat terlihat nyata. Jadi setidaknya ketika saya tidak memberikan penghargaan dan ketika saya memberikan penghargaan, semangat siswa untuk mengerjakan itu berbeda. Penghargaannya berupa apa ya Bu? Penghargaannya kalau ini saya itu berupa ada. Jadi memang ya kayak saya berikan anak-anak jajanan snack-snack yang disukai anak-anak gitu. Misalkan kayak gitu. Memang sih nominalnya itu tidak banyak, namun biar meningkatkan motivasi anak tadi ya, istilahnya kayak beng-beng 2.000 lah atau jajan yang susu 3.000 kayak gitu. Kalau dari bapak-bapak mungkin ada sedikit pendapat terkait dengan ini sebelum kita lanjut. Terkait dengan hukuman dan reward atau penghargaan itu kira-kira setuju apa enggak diberikan kepada siswa kita? Pentingkah? Setuju atau tidak? Buat yang hukuman setuju. Setuju ya. Alasannya karena soalnya kan biasanya disiplin harus dilakukan kayak terus-menerus gitu. Nah itu biasanya harus dipaksain. Jadi kayak misalkan sholat gitu ya. Kalau misalkan kita udah enggak sekali, itu biasanya nanti kebiasaan anak-anak itu pasti enggak. Selanjutnya ada bolongnya. Berarti harus dipaksa dulu ya. Ya makanya paksanya dengan hukuman. Disiplin itu versusnya pasti dengan hukuman. Ya. Setuju gitu ya. Baik, kita akan belajar Bapak Ibu. Saya akan sharing. Hari ini yang akan kita
kita pelajari ada 6 ini yang kita akan sharingkan. Yang pertama terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, oke. Sekarang kita coba renungkan dan bayangkan. Ada misalnya Anda, Bapak Ibu dan teman sebelah gitu ya, sobeklah secara kertas. Oke, saya akan berikan secara kertas Bapak Ibu. Bisa dibagi tiga, bisa dibagi tiga, bisa dibagi tiga, bisa dibagi gitu ya. Nah, sobeklah secara edukasi kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Bayangkan kertas itu misalnya sesuatu yang berharga, berlian kah atau apakah gitu ya. Bayangkan saja, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda, kemudian genggam benda sesuatu itu dengan segala daya yang erat. Buatlah kepalanya begini. Bayangkan bahwasanya benda itu adalah benda yang sangat berharga Bapak Ibu. Kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Berarti coba sekarang. Ini bayangkan ini adalah barang berharga. Ya. Kemudian teman Anda akan membujuk, ya apa caranya benda ini dikasihkan kepada teman Anda, yaitu dengan bujukan, rayuan, menyuap dan lain sebagainya. Kira-kira akan Anda berikan tidak kepada temannya? Enggak. No. Karena sesuatu yang berharga. No. Kenapa? Karena berharga. Meskipun dengan rayuan, Iya. meskipun diancam, Iya. meskipun dengan menghadi, Iya. disuap, diganti yang lebih besar. Nggak bisa. Oke. Artinya apa di situ? Artinya apa berarti? Dari situ artinya apa kira-kira? Apa? Artinya apa di situ? Artinya barang berharga itu bagi saya sesuatu yang bermakna, tapi tidak bisa digantikan dengan walaupun sesuatu yang mahal karena tersimpan arti. Artinya apa? Bahwasanya yang bisa mengontrol diri kita memberikan atau tidak, kita mau mengubah diri kita atau tidak itu siapa? Diri sendiri. Tanpa kesadaran diri sendiri bisa apa enggak? Enggak bisa. Artinya di sana. Lah itu sama dengan murid kita. Murid kita paksa dengan hukuman, kita paksa dengan mengancam, kita hardik, kita apa? Kira-kira dia akan mungkin berubah hanya sesaat. Besoknya bisa jadi kalau dihukum dia sakit hati. Ada murid kita yang begitu? Ada. Saja tidak masuk. Nah, tidak masuk. Oke, berarti itu ya artinya ya. Yang bisa kontrol diri kita siapa? Ya, murid kita juga seperti itu Bapak Ibu. Yang bisa mengontrol diri murid kita ya dirinya sendiri. Mungkin, nah ini ada teori kontrolnya. Teori kontrolnya begini. Ilusi. Apakah yang disebut dengan ilusi? Kira-kira? Ilusi adalah salah persepsi. Persepsi kita salah, yang selama ini kita yakini itu salah sebenarnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu setuju dengan saya ya. Tadi kalau nggak setuju kita sharing. Yang pertama, guru mengontrol murid. Bahwasanya mesti guru deh, mesti bisa untuk merubah anak. Setuju? Enggak semua. Kita di guru BK, Bu, apakah bisa kita kontrol murid dengan cara menghukum dan lain sebagainya? Nggak bisa kan? Kemudian ilusi yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Guru-guru saya nggak bilang kayak gini, sama lo ngomongku sudah ini kan kamu di sini begini bla 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 kayak gitu. Kira-kira perasaan murid begitu kan seperti apa ya? Jadi malu, kemudian tertekan. Nah, ini malah yang bahaya. Kalau anak-anak tertekan, kalau dia nggak bisa menyampaikan isi hatinya, meluap, akhirnya kan jadi depresi, stres. Bisa melukai dirinya sendiri, bisa melukai orang lain. Makanya kita hati-hati sebagai guru. Kita juga nggak boleh membuat anak-anak itu merasa bersalah itu
bagaimana hasilnya nggak baik. Kemudian ilusi yang ketiga bahwasanya semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ya tadi yang disampaikan Bu Desi, contohnya reward, memberikan barang. Pasti ada beberapa anak, tidak semua anak itu ketika nantinya misalnya Bu Desi memberikan barang ya, oh dia bagus gambarnya atau mengumpulkan karyanya tepat waktu begitu. Kemudian besoknya ketika tidak dikasih lagi sama Bu Desi, anak itu seperti apa? Kadang bisa jadi kecewa. Itulah benar sekali, bisa jadi kecewa. Jadi kalau misalnya kita memberikan reward boleh, tapi reward yang seperti apa dulu nanti akan saya tampilkan di sini. Kemudian ilusi yang ketiga bahwasanya salah persepsi kita, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Setuju? Memaksa. Kita orang dewasa memaksa anak. Setuju? Nggak bisa ya. Kenapa? Kontrolnya mana ada di siapa? Diri sendiri. Mungkin anak-anak itu bisa dikontrol kalau dia dengan sukarela mau mengontrol dirinya tadi itu. Baik, dari sini ada yang ingin di-sharingkan Bapak Ibu? Cukup ya? Baik, begini. Ini perubahan paradigma Bapak Ibu yang tadi disampaikan Bu Desi ketika stimulusnya Bu Desi adalah barang, kemudian responnya adalah anak-anak memberikan mengerjakan tugas tepat waktu. Itu adalah teori stimulus respon. Kemudian kita akan ganti dengan teori kontrol atau teori pilihan. Di sini artinya di sini. Hal yang pertama, kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Secara tidak langsung itu. Benar nggak? Kadang-kadang guru itu merubah anak disesuaikan dengan dirinya kita. Padahal kita nggak tahu keadaan anak di rumah itu mau seperti apa. Anak itu bekerjakan, misalnya anak terlambat ya. Anak itu bekerjakan atau anak itu jadi loper korankah. Kadang kita nggak tahu kan? Ya, nah itu ya. Ada kala Bapak Ibu guru, saya pribadi sering melakukan itu. Dari kontrolnya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita juga harus memahami menurut kita. Oh, saya begini itu pasti ada alasannya dan itu harus didengarkan. Ada loh banyak Bapak Ibu guru itu yang sebelum anaknya ngomong sudah ya sudah pokoknya kamu salah. Ada. Coba seandainya kita jadi murid perasaan kita seperti apa? Sakit ya, ya itu. Kemudian teori yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita kalau melihat perilakunya siswa buruk selalu menjas nggak? Selama ini kebanyakan Bapak Ibu guru. Nah, ya, bagus selalu Desi. Saya tuh selalu apa ya, kalau sama siswa selalu melakukan pendekatan. Jadi kalau misalkan siswanya salah, mesti tak tanya dulu. Oke. Pokoknya ya, guru dambaan ini, Bu Desi ini memang benar nih Bu, karena apa? Semua perilakunya anak itu memiliki tujuan. Contoh, ada anak itu yang selalu buat ulah. Ternyata apa? Ada bapak ibunya bukan. Biar bapak ibunya itu dipanggil di sekolah bareng, dia buat masalah. Ya tujuan kan? Ya, kita nggak tahu kan anak seperti itu tuh apa. Nah ini nanti pembelajaran buat kita semua. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ini stimulus respon. Tadi ya, bahwasanya hanya Anda, diri kita yang bisa mengontrol kita. Sepakat tadi ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kita bisa mengontrol orang lain? Tidak bisa. Oke. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita kan mesti memaksa toh. Ketika anak-anak kita bujuk gak mau, paksa. Guru terakhir kita selama ini jadi guru bener. Siapa pokoknya cara tugas gitu. Gak mau tahu gitu. Bener? Nah, harusnya kita lakukan dengan teori kontrol, kolaborasi dari dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Artinya apa sih di sini? Kita ajak anaknya ngomong, kita buat kesepakatan dengan anak, bukan untuk memaksa. Kita kesepakatan kira-kira kamu bisanya hari apa dan bagaimana, kira-kira waktunya 2 hari ini cukup apa enggak, kita ajak ngomong. Nah kalau anak-anak sudah sadar diri, kan biasanya anak kemudian mau dengan legowo mengerjakan, betul enggak? Daripada harus memaksa.
mangkel malah jangan gitu kan, banyak kan gitu. Kemudian modelnya berpikir menang kalah kalau dari kontrol. Kalau teori stimulus respon, kalau kontrol semuanya pasti menang, baik guru maupun murid menang. Kemudian ini Bapak Ibu sudah kita lanjut ke disiplin, makna disiplin. Sebelumnya tadi Bapak, disiplin menurut panjenengan apa? Sesuatu hal yang dilakukan kayak rutin gitu. Kayak rutin. Terus-menerus. Dilakukan dengan apa? Biasanya kalau kita ngomong kedisiplinan, identik dengan apa? Tidak enak, ya kan? Kedisiplinan ketidaknyamanan ya? Iya, pasti selama ini nih. Dan ini yang benar, bahasanya disiplin itu sebenarnya belajar Bapak Ibu. Belajar apa? Belajar bahwasanya berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan selama ini ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan kita. Kalau disiplin itu hubungannya belajar, kita belajar untuk pencapaian tujuan mulia. Tapi selama ini yang kita hadapi kedisiplinan adalah ketidaknyamanan karena dipaksa. Dipaksa datang tepat waktu gitu ya, dipaksa mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Ini saya tanya kepada Bapak Ibu, goalnya dari kurikulum merdeka itu sebenarnya apa Bapak Ibu? Goal dari kurikulum merdeka yang kita terapkan kepada siswa kita, tujuan akhirnya adalah anak-anak kita memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya nilai kebajikan universal itu banyak di dunia ini, tapi yang kita pakai adalah nilai kebajikan yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Pernah dengar ya? Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6 sebenarnya Bapak Ibu. Ada orang lain. Ya tadi ya seperti yang Ibu Desi sampaikan ya, itu motivasinya motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, ini yang internal. Jadi kalau internal itu anak-anak sadar diri tanpa dipaksa, itu anak-anak sudah sadar diri mengerjakan tugas, sadar diri masuk sekolah tepat waktu. Oke. Kemudian langsung saya ke ini. Saya mau tanya sama Bapak Ibu ya, kita kritisi ini, kira-kira yang nomor 1 itu mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau apa? Hukuman. Setuju nggih hukuman ya? Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya itu murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Apa? Konsekuensi atau hukuman? Hah? Hukuman. Sepakat hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Oke, bagian tidak selesai mana ya? Terakhir, harusnya konsekuensi. Oke. Dari itu, kira-kira yang diamati Bapak Ibu, bedanya hukuman dan konsekuensi itu apa kok? Kalau konsekuensi itu kan berarti kita
kalau konsekuensi misalkan kita mengerjakan ini, misalkan gitu, terus konsekuensinya berarti bisa dijelasin dulu. Kalau bisa menjelaskan tapi bisa memberikan contoh. Begini, sepakat nggak kira-kira sama saya? Kalau hukuman tadi kan mencatat 100 kali, padahal dia kesalahannya apa? Terlambat. Dengan mencatat 100 kali nyambung nggak? Nggak nyambung. Kalau kita ngomong konsekuensi adalah kalau hukuman tuh gini Bapak Ibu, anak itu terlambat, tapi hukumannya menulis, kayak nyambung kan dengan ininya, itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu ngomong terkait dengan peraturan dan konsekuensinya apa. Jadi kita lihat peraturannya adalah memakai masker di sekolah. Mana tadi? Oh, kertas misalnya. Peraturannya adalah kita nggak boleh, kita harus menghargai orang lain, orang lain berarti kan termasuk teman ya. Kemudian kita mencoret-coret itu, dan akhirnya kan disuruh mengganti. Peraturannya adalah kita harus menghargai orang lain. Konsekuensinya kita apa? Di situ kan kesalahannya dia mencoret-coret. Berarti konsekuensinya apa? Mengganti. Jadi flop. Itu bedanya konsekuensi dengan hukuman. Kalau hukuman itu nggak nyambung. Kalau konsekuensi itu begitu, nyambung. Dia menumpahkan air berarti harus membersihkan. Jangan menumpahkan air kemudian push up 10 kali. Nggak bisa. Itu namanya kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Oke, bisa dipahami deh. Oke. Nah, ini sekarang kita langsung ke restitusi. Pernah mendengar kata-kata restitusi? Mungkin kalau yang kita Bapak Ibu guru BK pernah, ya hampir sama dengan konseling tapi tidak mendalam. Nah, kalau yang Bapak Ibu guru ini butuhkan punya keterampilan untuk restitusi. Apa mau restitusi itu sebenarnya Bapak Ibu? Restitusi itu proses kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Oke, contohnya itu begini nanti. Sebentar. Saya langsung ke kontrol dulu. Oke. Kita ngomong ke keyakinan kelas dulu ya Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu, kita ngajar di kelas itu setiap kita awal masuk tahun pelajaran itu kita harus buat ini sebenarnya. Keyakinan kelas di pelajaran kita. Karena kita kan kelasnya moving, tidak mungkin keyakinan kelas itu kan, tapi juga mungkin saja sebenarnya kita harus punya keyakinan kelas. Peraturan kita yang kita buat bukan semena-mena hanya guru saja yang menentukan ya, tapi siswa juga. Kira-kira pada pelajarannya Bu Fani, apa peraturan kelasnya? Anak-anak ada yang jawab, datang tepat waktu Bu, peraturan kelas kan. Nah, jadi nanti seandainya pada saat pembelajaran Bu Fani proses itu ada anak yang tidak masuk, Bu Fani boleh tidak memberikan konsekuensi, bukan hukuman loh ya? Boleh. Nah ini yang banyak tidak digunakan, tidak dibuat oleh Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas. Akhirnya anak-anak merasa apa? Saya naik dewe guru ini pada guru sekarang telat, ya kan? Lah ini perlu kita buat Bapak Ibu. Jadi kita harus konsisten, budaya positif ini sebenarnya. Setiap guru harus punya ini sebenarnya, peraturan yang kita sepakati bersama. Nah, peraturan itu seperti ini. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Keyakinan kelasnya apa kira-kira? Keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelas itu kalimat positif. Kalau ini kan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Anak-anak kalau diberikan kata-kata peraturan seperti itu kan kadang-kadang kok ini sih gitu kan. Jadi kita buat kalimat positif. Keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Keyakinan kelas ini sebenarnya perlu ditulis di wali kelas ini sebenarnya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Ini boleh ketika nanti anak-anak melanggar ini, Bapak Ibu membuat konsekuensi kepada anak-anak boleh, karena apa? Sudah ada kesepakatan seperti itu. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, misalnya sepakat nggak? Misalnya saya buat contoh kasus begini. Ada anak tidur di kelas, kemudian kita marah atau kita tanya, "Lapo sih kok turu wae waktu pelajaran matematika misalnya ya?" Ternyata di sini tuh ada hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4 Bapak Ibu. Yang satu adalah apa? Kesenangan, fun, ada power, penguasaan, ada kebebasan, freedom, ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini dari contoh yang saya kasih tahu tadi, yang saya sampaikan tadi, anak-anak tidur pada saat jam matematika. Kira-kira setiap anak yang melakukan hal buruk punya alasannya enggak? Punya latar belakangnya enggak? Punya. Kenapa kira-kira anak itu tidur? Guru, kita sebagai guru perlu tanya enggak ke anak-anak? Apa sih menjatuh kok turun? Kita bawa Bapak Ibu jalan di depan kelas, kita tanyain, ternyata apa? Oh, ternyata kebutuhan dia untuk fun, kesenangan kurang. Kurangnya apa? Karena guru ketika mengajar matematika di kelas monoton, gak ada ngantuk, dia nggak paham. Bisa? Jadi kebutuhan untuk kesenangan dia nggak ada. Harusnya kan bervariasi sesuai dengan kebutuhannya dia. Misalnya dia nggak suka dengan visual, dia suka dengan kinestetik, jadi buat pembelajaran matematika yang untuk kelompok kinestetik apalah, membuat apa, merangkai apa yang membuat muridnya itu paham sesuai dengan tujuannya pembelajarannya itu tadi. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga misalnya kebebasan. Anak itu kalau setiap diajar guru itu gak semangat, mesti di belakang dan mesti gak ngerti. Ada yang seperti itu. Ternyata ketika ditanya apa, "Oh Bu, menurut saya menyampaikan pendapat gitu ya," selalu dibilang, "Oh gak benar, salah, oh begitu." Ternyata anak itu butuh apa? Itu dibilang kebebasan untuk berpendapat, untuk mengekspresikan dirinya. Ada nggak Bapak Ibu yang seperti itu? Ada kan? Oke, jadi itu. Pada dasarnya Bapak Ibu, setiap apa yang dilakukan anak-anak adalah pasti di antara 4 kebutuhan dasarnya dia itu kurang. Boleh itu kebutuhan kasih sayang ketika di rumahnya, kebutuhan dia untuk kesenangannya dia kurang karena waktunya banyak untuk bekerja misalnya. Dan perlu diingat Bapak Ibu, kodrat anak itu apa? Salah satu anak itu kodratnya apa? Bermain. Jadi jangan hanya monoton, anak-anak diajak mikir kok, ajak anak-anak itu bermain. Itu enggak apa, memang kodratnya anak-anak itu bermain. Ya, jadi pembelajaran itu berdiferensiasi itu seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ketika anak-anak salah, ketika anak-anak membuat masalah, itu bukan berarti anak-anak itu salah. Karena ada yang kebutuhan dasar dari keempat ini, salah satu pasti ada yang belum terpenuhi. Bapak Ibu gali, pasti itu ada. Benar ya Bapak ya? Oke. Kemudian kita lanjut ke kontrol. Oke. Posisi kita sebagai guru secara tidak disadari itu sebenarnya kita ada di dalam 5 posisi kontrol. Tapi kita nggak ngerti namanya apa. Sama, saya juga nggak tahu, baru tahu ketika dalam materi ini. Yang pertama, kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Dengan apa biasanya? Identik nada keras. Tahu apa itu? Itu kan? Tahu apa itu? Itu pasti. Tuh. Dan akhirnya apa? Efeknya apa? Murid-murid kita kan gimana? Ketika kita, kamu siapa itu? Kira-kira anak-anak kalau kita menghukum perasaannya seperti apa? Jengkel pastinya. Belum tentu mau berubah, jengkel pasti ya. Sakit hati pasti, ya kan? Itu. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Seperti yang saya sampaikan tadi, "Kamu ya apa sih? Kak sama kamu bla 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 bla." Ini juga tidak baik. Mungkin kita menyampaikannya dengan suara lemah lembut, tapi ini tidak baik Bapak Ibu untuk perasaannya anak-anak, untuk emosinya anak-anak tidak baik apa? Karena anak itu merasa
merasa punya beban. Kalau dia tidak bisa menyampaikan, memendam, akhirnya dia suatu saat akan keluar. Akhirnya menyakiti dirinya sendiri kalau nggak bisa kontrol dirinya. Kemudian yang ketiga, teman. Ada nggak guru yang sebagai teman? Santai, kalau jangan santai. Pokoknya awakmu beku. Ada nggak yang seperti itu? Nah, kemudian santai gitu ya. Ada guru yang model seperti itu. Lah kalau misalnya suatu saat, misalnya Bu Desi sering begitu misalnya, atau Bu Vina, anak-anak, terus gak apa-apa santai, terus nanti ibu yang tanggung jawab saya, kayak gitu ya. Terus gak apa-apa bro, ibu yang tanggung jawab. Kira-kira besoknya lagi, kalau Bu Fani tidak begitu dengan anak-anak, perasaannya anak-anak gimana? Kecewa, karena biasanya selalu dibela sama Bu Fani, gak dibela, saya apa sih Bu Fani? Kemudian pemantau itu identik dengan tadi Bapak Ibu, konsekuensi dan peraturan. Kadang-kadang kita sebagai guru itu ya sebagai pemantau kan, nggak ngejak tugas ya, apa konsekuensinya? Tidak memakai sepatu ya, berarti konsekuensinya harus mengambil suatu pengulangan gitu. Konsekuensinya, saya nggak pakai sepatu merah, sepatu hitam, kok pakai sepatu merah? Ya konsekuensinya harus pakai sepatu, itu pemantau. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Lah kalau manajer ini kita mengajak ngomong siswa Bapak Ibu dengan suara yang datar atau lemah lembut. Kenapa kamu kok begini? Kira-kira ada masalah apa? Ada kendala apa? Ini kita sebagai manajer kita bijaksana. Oke. Kira-kira dari 5 itu kita sebagai guru mana yang boleh dan mana yang tidak boleh Bapak Ibu? Yang nomor 1, hukum. Tidak boleh. Yang nomor 2, tidak boleh. Yang nomor 3, yang nomor 4, sebagai pemantau boleh? Boleh tidak sebagai pemantau? Kita memberikan konsekuensi atas peraturan yang dilanggar? Boleh. Terakhir sebagai manajer? Boleh. Sangat boleh. Baik Bapak Ibu. Intinya adalah yang paling ideal kita sebagai manajer Bapak Ibu, kita bijaksana, kita mengajak murid untuk bicara. Tapi kadangkala kita sebagai guru itu butuh yang nomor 3. Kenapa? Ada contoh. Anak itu yang tidak mau terbuka dengan kita, anak itu yang introvert misalnya, kita butuh menjadi teman mereka untuk mereka bisa terbuka. Kadangkala kita butuh, tergantung muridnya itu seperti apa. Kadangkala, bukan terus-terusan ya. Dan kadangkala kita juga butuh sebagai pemantau. Yang paling ideal adalah sebagai manajer. Dan yang satu, yang 2, kalau bisa kita tinggalkan, ya pasti. Itu sudah enggak ini. Tapi kalau yang untuk teman, kadangkala dibutuhkan manajer juga. Dan yang paling ideal adalah sebagai manajer ya. Tuh. Dari sini ada yang ingin di-sharingkan Bapak Ibu? Belum ya? Masih mau foto ini sama Bunda. Fani, oke. Oke, kalau pertanyaannya ini, saya kecewa dengan kamu. Kontrol diri sebagai membuat orang bersalah itu biasanya kata-kata kita, saya kecewa dengan kamu, harusnya kamu dengan kata-kata yang pelan. Kalau menghukum, kamu tidak pernah benar, ini kamu tidak, pokoknya tidak, itu biasanya menghukum. Kemudian kalau teman, ayolah lakukan, buat ibu, kerjakan, nanti ibu dimarahin sama kepala sekolah. Ini teman. Aku tahu itu kalau manajer pasti kita akan menanyakan pada anak-anak, misalnya kayak tadi anak saya, pada pelajarannya Pak Firman, anaknya oh bukan, ada anak saya pada saat pelajarannya dulu bukain pintu, guyon sama temennya, bukan di kelas itu. Saya tanya, kesalahanmu apa? Ya Bu, saya salah karena pada saat pelajaran saya ganggu kelas bilang bukain pintu, guyon sama teman saya. Berarti kesalahanmu apa? Ini, anaknya kan tahu ya. Kemudian saya tanya, kira-kira kamu mau nggak menyelesaikan masalah ini? Kita tanya Bapak Ibu, bukan kita memaksa. Ya Bu, mau. Apa kira-kira? Misalnya, saya akan minta maaf Bu kepada Firman. Saya akan ini Bu. Lah itu kita posisi kontrol diri sebagai manajer itu seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut. Segitiga restitusi. Cara kita merestitusi ini hampir sama kayak
konseling Bapak Ibu sebenarnya. Tapi ini lebih singkat. Di restitusi itu ada 3 hal. Yang pertama dari yang bawah, kita menumbuhkan identitas anak. Ketika anak itu salah, kita jangan menjudge, pancen aku salah. Tidak. Kita harus menstabilkan identitasnya dia dulu. Kita kasih penguatan. Setiap orang pasti pernah kok melakukan kesalahan, atau kamu bukan salah, satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Ibu juga pernah, seandainya ibu digitukan juga ibu sama akan melakukan seperti kamu. Jadi kita menstabilkan identitasnya anak. Kemudian yang kedua yang sebelah kiri, kita validitas kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanyakan alasannya kenapa berbuat salah misalnya. Adakah cara yang lebih baik? Misalnya dia lonjok temennya dia, kayak murid saya kemarin lonjok temennya. Kira-kira selain lonjok ada cara lain nggak? Kita tanya. Iya bu, ternyata ada. Baru kita meyakinkan dan menanyakan keyakinan dia. Kira-kira ingin yang kamu lakukan seperti apa? Kita arahkan. Disinilah fungsinya kita sebagai manajer Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya, saya akan ini videonya biar lebih memahaminya. Terakhir ini Bapak Ibu, setelah ini kita selesai, kita sharing lagi. Suaranya ya, kurang terdengar ya. Sudah 100. Dari videonya juga. Oh, dari videonya untuk speaker ada juga. Oh iya, iya. Oh iya. Ini suaranya tuh di sini. Iya. Oke, ini contoh kita restitusi anak ya. Ketika anak membuat kesalahan ya, bisa nanti dipraktekkan Bapak Ibu pada muridnya. Kesel pak, kesel banget. Masa aku bisa kayak gitu fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TK di depan kelas. Kesel banget. Oh, itu yang pasti kalau ada resah. Bapak juga anak apabila ada yang berubah seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung pakai TK pak. Kesel banget. Saya udah takut dia daripada teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya biasa aja pak. Ya saya bilang gini lah. Aku saya jadi tukang fitnah. Ya wajar mempertahankan agama itu sesuatu yang seperti itu. Untuk menjadi tidak begitu adalah Iya pak. ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk mempertahankan di sana. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat tindakan kamu yang menentang TK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sama seperti orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menggunakan itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai.
Kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, dengan identitas. Kalau seandainya saya jadi kamu pun, saya juga akan seperti itu. Saya lah pastilah. Jadi kita tidak menyalahkan siswa kan. Siswa melakukan itu karena ada alasannya. Berarti kebutuhan dasar tadi kan ada yang tidak terpenuhi kan Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya kita validitas kebutuhan. Dan kata-kata apa tadi? Tadi kan apa itu? Mau diapakan itu? Sama temennya tadi mau diapakan sama anaknya? Dikata-katain balik kan? Ya. Kita validasi dengan seperti apa? Kamu untuk punya alasan melakukan itu. Jadi kita tidak menyalahkan Bapak Ibu. Terus kita tanyakan lagi, kita arahkan lagi. Kira-kira selain menghargai, cara apa yang lebih baik yang bisa kamu lakukan? Lebih enak nggak diterima murid-murid dengan kita harus menjas anak gitu, menyalahkan anak? Kira-kira diterimanya seperti apa? Lebih enak kan? Kita tidak menjas anak salah gitu kan? Ya memang ya kamu begitu karena memang kamu digituin teman gitu kan. Tapi dengan kata-katanya yang lebih positif. Kemudian yang terakhir dengan menanyakan keyakinan. Nah ini Bapak Ibu, keyakinan ini tadi yang perlu kita buat wali kelas terutama biasanya atau guru mapel. Kita harusnya memang setiap kelas kita punya keyakinan kelas yang kita ambil dari yang kita sepakati dari semua warga sekolah, warga kelasnya, baik siswa maupun guru yang ada di sana. Oke, baik Bapak Ibu, dari sini ada yang ingin ditanyakan atau di-sharingkan atau ada yang disanggah? Saya ingin tahu kesimpulannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan kesimpulan sedikit sharing ilmu saya hari ini tadi. Apa kira-kira yang bisa ditangkap? Desi, gimana dari pertama sampai terakhir? Kalau saya sedikit saja ya Bu. Ya, mungkin nanti yang Bapak Ibu guru yang lain bisa menambahkan. Kalau dari saya, apabila siswa melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menyalahkan, mengejek, oh kamu salah. Oh menurut saya kalau dari penjelasan Budian tadi, kita berarti tidak perlu seperti itu. Harusnya kita melakukan ini segitiga institusi. Jadi menanyakan, melakukan pendekatan ke siswa. Jadi siswa itu intinya kalau melakukan kesalahan, siswa tidak 100% salah. Meski mereka melakukan hal seperti itu mesti ada alasan. Gitu. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain bisa menambahkan. Ya, intinya semua karena suatu alasan. Baik. Bapak-bapak, saya ingin mendengar suara bapak-bapak ini hari ini. Kesimpulannya apa? Sedikit saja yang diingat. Gimana? Bu Nurul mungkin atau Bu Ari, sedikit kesimpulannya yang saya sampaikan tadi, Bu Ari. Ya, yang diterangkan Budian di sini memakai filosofinya Ki Hajar Dewantara yang nantinya berkaitan dengan cara penanganan dan metode-metode yang harus diterapkan dengan cara yang baik kepada siswanya, dengan metode yang terutama pada segitiga restitusi yang bisa diterapkan kepada anak-anak. Bapak Ibu guru sudah menerapkan hal ini untuk menumbuhkan rasa percaya diri, rasa motivasi anak, bukan melalui hukuman saja, tetapi dalam kata konsekuensi. Kalau saya bilang komitmen, kita komitmen seperti itu. Berarti tidak setuju ya dengan hukuman yang baru ya. Kita lebih setuju dengan konsekuensi. Terakhir dari Bu Vika sedikit atau banyak juga tidak apa-apa Bu Vika. Ya, terima kasih Budian atas sharing ilmunya hari ini. Kesimpulan yang dapat saya berikan adalah saya menjadi mengetahui bedanya hukuman dan konsekuensi itu seperti apa, sehingga untuk kedepannya sebagai guru yang baik bisa mengamalkan atau mengimplementasikan ilmu yang sudah diajarkan oleh atau disampaikan oleh Budian tadi dalam proses pembelajaran di kelas.
seperti itu. Oh, baik Bapak. Sekali lagi saya terima kasih atas waktunya nggih. Saya simpulkan sedikit saja bahwasanya untuk pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar KHD, Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita sebagai guru ingarso sung tulodo, kita harus sebagai teladan. Yang kedua, ingarso ing matio mangun karso, kita harus memberikan rasa atau karsa kepada anak-anak. Kemudian yang terakhir, tuturi handayawani, kita harus mendorong anak. Kemudian di dalam membimbing mendidik anak, kita harus menuntun Bapak Ibu, kita menuntun, kita harus memberikan tuntunan sesuai dengan apa? Kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita harus sesuaikan dengan lingkungan mereka di rumah, budayanya dia seperti apa, kemudian bakat minatnya dia seperti apa. Tidak boleh disamaratakan. Satu kelas isinya 36, disamaratakan misalnya pembelajarannya dengan auditori saja tidak bisa, dengan kinestetik saja tidak bisa, dengan visual saya saja tidak bisa, pun dengan alat pembelajarannya juga tidak bisa disamakan. Kemudian sesuai dengan kodrat zaman. Jangan sering, oh kalau zaman dulu itu begini, nggak bisa, nggak sama. Karena dulu dengan sekarang beda. Kita yang harus selalu up to date, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir bahwasanya kita juga harus menanamkan budi pekerti kepada anak ketika di sekolah itu wajib. Kemudian terkait dengan budaya positif, Bapak Ibu, bahwasanya kita di sekolah anak mempunyai masalah itu pasti. Yang jelas kita jangan menghukum anak. Ya, kita harus melakukan restitusi tadi. Kita harus sebagai manajer, sebagai teman, kadang-kadang boleh, sebagai pemantau, kadang-kadang boleh jika dibutuhkan. Tapi idealnya adalah sebagai manajer. Karena apa? Setiap anak melakukan hal buruk atau kesalahan jangan dianggap salah. Semua pasti punya alasan. Ada berapa kebutuhan tadi yang harus dipenuhi atau tidak bisa dipenuhi anak ketika anak-anak mempunyai masalah? 4. 1. Kasih sayang. Apa kasih sayang di rumahnya kurang, kasih sayang gurunya juga kurang, itu perlu dipahami. Kemudian yang kedua, penguasaan, power, benar. Anak-anak juga harus dikasih hak untuk misalnya mengikuti lomba. Jangan hanya dipilih itu saja, misalnya itu bagian dari penguasaan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga tadi, kesenangan. Baik. Jadi anak turu wae nanggone kelas. Mungkin kebutuhan kesenangannya dia tidak ada. Karena apa? Guru matematika mengajarkannya dengan monoton. Nah, itu perlu perbaikan metode pembelajaran. Kemudian yang terakhir tadi, kebebasan, bebas. Jangan anak ngomong langsung bebas. Oke. Baik. Dari sini Bapak itu, ini adalah pengalaman saya ketika menerapkannya dalam kelas. Salah satu contohnya adalah ketika saya membuat keyakinan kelas di 11 TEDK pada saat itu. Keyakinan kelas ini saya buat atas kesepakatan antara semua siswa yang ada di kelas. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas ini ada 6 poin Bapak Ibu. Nah, ini semua 6 poin ini saya dapatkan, kita dapatkan dari apa? Dari kesepakatan kelas. Siswa memberikan pendapat, kemudian kita simpulkan, jadilah 6 keyakinan kelas di kelas 11 TEDK. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian sebentar Bapak Ibu. Nah, ini adalah praktek saya ketika saya sebagai posisi kontrol saya sebagai manajer. Ketika ada anak terlambat, di situ saya tidak menghakimi, di situ saya tidak memantau, tapi di sini saya sebagai manajer Bapak Ibu. Ini salah satu contohnya. Kemudian ini adalah contoh ketika saya melakukan restitusi kepada siswa Bapak Ibu. Nah, ini pada saat itu ada kasus Bapak Ibu. Kasusnya adalah ada yang pertama, siswa itu antara kelas satunya dengan kelas satunya itu bertengkar, tonjok-tonjokan. Masalahnya sepele, masalahnya adalah karena tulisan di HP atau pesan singkat. Jadilah anak itu bertengkar. Kemudian saya
restitusi anak itu, dan alhamdulillah anak itu bisa menerima dengan baik dan meyakini keyakinan kelasnya. Ini ada 2. Kemudian yang satunya, saat itu saya melakukan restitusi. Nah, ini masalahnya saat itu anak ini pada saat pelajaran di kelas tidur Bapak Ibu. Kemudian anak ini dibangunkan oleh gurunya. Tapi pada saat itu gurunya yang diambil adalah HP-nya. Karena anaknya tidak terima, HP-nya diambil, marahlah dengan gurunya. Berkata kasar, membentak ke gurunya. Akhirnya saat itu saya panggil Bapak Ibu untuk saya lakukan restitusi. Dan alhamdulillah setelah itu clear, anaknya minta maaf. Yusuf, Ibu dapat laporan dari guru piket di bengkel listrik. Sepertinya kamu ada masalah ya. Kira-kira apakah bisa Ibu bantu? Ada masalah apa? Iya Bu, pada saat istirahat saya berkelahi dengan Anton di depan bengkel 6. Oh begitu, ada masalah apa? Kesel Bu, Anton telepon ke saya, nggak bilang apa-apa, diam. Setelah itu dia mengirim voice note ke saya dan mengolok ngata-ngatain saya. Jadinya saya marah Bu. Apakah sebelumnya kamu ada masalah sama Anton sampai ngata-ngatain kamu? Tidak ada Bu, katanya dia sih cuma iseng aja ngirim seperti itu. Oh begitu, ya pastilah kamu marah karena dikata-katain, kemudian dibuat dengan iseng. Seandainya Ibu juga dibuat dengan iseng sama orang lain, Ibu juga pasti marah. Kemudian setelah itu apa yang kamu lakuin? Langsung ke depan kelasnya Anton dan memukul Anton di depan kelasnya. Oh begitu, pasti kamu melakukan itu karena ada alasannya kan? Masa saya diem aja, dibuat bahan iseng, ya saya marah lah Bu. Wajarlah, mempertahankan harga diri itu kan penting. Untung kamu masih bersabar, hanya memukul Anton sekali. Iya Bu, saya masih bersabar, hanya memukul dia sekali. Padahal saya udah kesel banget, ya pasti bela diri lah Bu. Ya pastilah, kamu memilih bertahan untuk tidak memukulnya lagi. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Nah, coba kita lihat perbuatan kamu yang memukul Anton di depan kelas itu. Kira-kira sesuai dengan keyakinan sekolah, keyakinan kelas, atau prinsip diri kamu sendiri tidak? Enggak lah Bu, capek jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan hati nurani kamu? Jadi saya sebenarnya itu sangat menghargai orang lain. Berhubung saat itu saya emosi, jadi saya tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak kalau menghargai orang lain itu penting? Yakinlah Bu. Ya, setuju. Kita perlu untuk saling menghargai. Namun, ada keyakinan yang harus kita lakukan atau kita jalankan ketika kita sedang marah, kan? Saya bisa lebih proaktif, mulai dari diri sendiri. Saya bisa lebih bersabar lagi dan bisa memikirkan jeda buat berpikir untuk melakukan hal selanjutnya. Kira kamu mau tidak untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Kalau kamu mau memperbaiki masalah ini, kira-kira kamu pengen menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan proaktif. Ya, menurut kamu kira-kira bagaimana perasaanmu jika menjadi orang seperti itu? Ya nyaman, juga bangga dengan diri sendiri, bisa jadi lebih bersabar, bisa menahan diri. Baiklah kalau begitu, yuk mari kita perbaiki bagaimana caranya untuk memperbaiki masalah ini. Ya Bu. Ibu tadi dapat laporan dari guru bahasa Indonesia, sepertinya kamu sedang dalam masalah.
Ada yang bisa Ibu bantu? Masalah apa, Nak? Bu, tadi di saat pelajaran bahasa Indonesia saya tidur dan tidak mengerjakan tugas. Kemudian saya dibangunkan oleh guru dan saya marah. Oh, begitu. Kenapa? Ada masalah apa? Bu, tiba-tiba HP saya diambil, padahal saya tidak bermain HP, saya cuma tidur di bangku. Oh, begitu. Pasti kamu marah dan kesel dong. Tiba-tiba HP kamu diambil sama gurunya. Padahal kamu kan nggak bermain HP, nggak ada hubungannya sama HP. Kamu berhak kok marah. Kemudian saat itu apa yang kamu lakuin, Nak? Saya langsung bangun, Bu. Kemudian bertanya kepada gurunya dengan nada tinggi, kenapa HP saya diambil? Oh, begitu. Pasti kamu melakukan itu karena ada alasannya, bukan? Lah, Bu, masa saya diam saja ketika HP saya diambil? Pasti saya bela diri lah, kenapa HP saya diambil? Padahal saya tidak bermain HP. Kenapa bukan hanya membangunkan saya saja? Ya, wajarlah kalau kamu merasa kesalahan kamu tidak ada hubungannya dengan HP. Mempertahankan milik kamu itu kan pasti sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya bertanya dengan nada tinggi. Ya, Bu, untung saja saya masih sabar dan hanya bertanya dengan nada tinggi. Saya kesal banget, Bu. Saya pasti bela diri lah. Ya pastilah, tapi kamu memilih untuk bertahan, untuk tidak marah-marah secara lebih dengan gurumu. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya, Bu. Nah, coba sekarang kita coba lihat lagi tindakan kamu yang bertanya kepada guru dengan nada tinggi di kelas. Kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau sesuai dengan prinsip kamu tidak? Bu, capek jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan keyakinan kamu, Nak? Saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya sedang emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Ya, setuju. Kita perlu saling menghargai, namun ada keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalani ketika kita sedang marah, bukan? Ya saya lebih bisa proaktif, mulai dari diri sendiri. Saya jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau melakukan apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Bu. Kamu mau memperbaiki masalah ini, kamu mau menjadi orang seperti apa? Menjadi orang yang bertanggung jawab kali ini ya, Bu, serta akan proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah, kalau begitu yuk kita pikirkan bagaimana cara memperbaiki masalah ini. Pertanyaan dan jawabannya harus ada yang ada di sini. Kelompok 1 A, B, 1, 2. Udah ya. Dari sini Bapak Ibu, itu yang bisa saya simpulkan. Mudah-mudahan pertemuan singkat kita hari ini bisa memberikan manfaat dan sedikit ilmu yang saya sharingkan kepada Bapak Ibu bisa diterapkan Bapak Ibu kepada murid-murid kita sehingga murid-murid kita bisa menuju ke profil belajar Pancasila. Sekian dari saya akhiri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.